Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Maulinda Utami. Saya dari D3 Keperawatan Untirta. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai konsep dasar diagnosa keperawatan pada ABCD atau Airway, Breathing, Circulation, Disability, dan Exposure. Ini menurut SDKI PPNI. Nah, yang pertama di sini ada A, yaitu airway atau airway. Nah, airway ini yang pertama ada dua diagnosa, yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Yang kedua di sini ada risiko aspirasi. Mari kita lihat ya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif. Definisinya yaitu ketidakmampuan membersihkan sekret atau obstruksi jalan nafas untuk mempertahankan jalan nafas tetap paten. Untuk gejala dan tanda mayorinya, untuk yang subjektif di sini tidak ada atau tidak tersedia. Nah, untuk yang objektifnya di sini yang pertama ada batuk tidak efektif, yang kedua tidak mampu batuk, yang ketiga ada sekutum berlebih, yang keempat ada mengi, wheezing, dan ronci kering, dan yang kelima ada mekonium di jalan nafas. Nah, biasanya mekonium di jalan nafas ini terjadi pada neonatus atau bayi baru lahir. Diagnosa yang kedua yaitu resiko aspirasi. Definisinya di sini beresiko mengalami masuknya sekresi gastrointestinal, sekresi orofaring, benda cair atau padat ke dalam saluran trakeobronchial akibat disfungsi mekanisme protektif saluran nafas. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya di sini tidak ada. Selanjutnya yang kedua yaitu yang B atau breathing. Nah, yang breathing ini ada tiga nih diagnosanya. Yang pertama ada gangguan pertukaran gas, yang ketiga ada pola nafas tidak efektif, yang kedua ada pola nafas tidak efektif, dan yang ketiga ada gangguan ventilasi spontan. Mari kita lihat ya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu ada gangguan pertukaran gas, yaitu definisinya kelebihan atau kekurangan oksigen dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Untuk gejala dan tanda mayornya yang subjektif di sini ada satu yaitu dyspnea. Untuk yang objektifnya di sini ada 5. Yang pertama ada tekanan parsial karbon dioksida meningkat atau bisa juga menurun. Yang kedua ada tekanan parsial oksigen menurun. Yang ketiga ada takikardia, yang keempat ada pH arteri meningkat atau menurun, dan yang terakhir ada bunyi nafas tambahan. Selanjutnya diagnosa yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Definisinya yaitu inspirasi atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Untuk gejala dan tanda mayornya, yang pertama untuk subjektif di sini cuma ada satu yaitu dyspnea, dan untuk objektif yang di sini ada yang pertama ada penggunaan otot bantu pernafasan, yang kedua ada fase ekspirasi memanjang, yang ketiga ada pola nafas abnormal. Nah, untuk diagnosa yang ketiga di sini ada gangguan ventilasi spontan. Definisinya penurunan cadangan energi yang mengakibatkan individu tidak mampu bernapas secara adekuat. Untuk gejala dan tanda mayornya yang subjektif di sini ada satu yaitu dyspnea. Untuk yang objektifnya di sini ada yang pertama ada penggunaan otot bantu nafas meningkat, yang kedua ada volume tidal menurun, yang ketiga ada tekanan parsial karbon dioksida meningkat, yang keempat ada tekanan parsial oksigen menurun, dan yang terakhir ada saturasi oksigen menurun. Selanjutnya yang C yaitu circulation. Nah, circulation ini paling banyak nih diagnosanya dibanding yang lain, yaitu ada 6. Yang pertama ada hipovolemia atau hipervolemia, yang kedua ada gangguan sirkulasi spontan, yang ketiga ada penurunan curah jantung, yang keempat ada perfusi perifer tidak efektif, yang kelima ada risiko shock, dan yang terakhir ada risiko pendarahan. Mari kita lihat ya. Untuk diagnosa yang pertama yaitu hipovolemia dan hipervolemia. Di sini aku bakal maparin dua-duanya yaitu hipovolemia dan hipervolemia. Yang pertama di sini definisi hipovolemia yaitu penurunan volume cairan intravaskuler, interstisial, dan intraseluler. Gejala dan tanda mayornya untuk yang subjektif ini tidak ada atau tidak tersedia. Untuk yang objektifnya di sini ada banyak nih. Yang pertama ada frekuensi nadi meningkat,
yang kedua ada nadi terasa lemah, yang ketiga ada tekanan darah menurun, yang keempat ada tekanan nadi menyempit, yang kelima ada tugor kulit menurun, yang keenam ada membran mukosa kering, yang keenam ada volume urin menurun, dan yang terakhir ada hematokrit meningkat. Untuk yang hipervolemianya itu definisinya peningkatan volume cairan intravaskuler, interstisial atau intraseluler. Jadi beda di sini hipo sama hipo itu cuman di peningkatan sama penurunan. Kalau hipo itu menurun, kalau hiper itu meningkat. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya juga di sini juga beda nih. Yang subjektif di sini ada 3, yaitu yang pertama ada ortopnea, ada yang kedua ada dyspnea, dan yang ketiga ada paroksimal nocturnal dyspnea atau biasa disingkat PND. Nah, untuk yang objektifnya di sini ada 4. Yang pertama ada edema anasarka atau edema perifer, yang kedua ada berat badan meningkat dalam waktu singkat, yang ketiga ada jugular venous central GVV atau central venous pressure atau CVV meningkat, dan yang terakhir ada refleks hematojugular positif. Sini diagnosa yang kedua ada gangguan sirkulasi spontan. Ya, definisinya ketidakmampuan untuk mempertahankan sirkulasi yang adekuat untuk menunjang kehidupan. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya subjektifnya itu tidak ada atau tidak tersedia, dan untuk objektifnya itu yang pertama ada frekuensi nadi kurang dari 50 kali per menit atau lebih dari 150 kali per menit. Dan untuk tekanan darahnya itu yang sistoliknya kurang dari 60 mmHg atau milimeter hidrogram, atau juga lebih dari 200 mmHg milimeter hidrogram. Yang ketiga ada frekuensi nafas kurang dari 6 kali per menit atau lebih dari 30 kali per menit. Yang keempat ada kesadaran menurun atau tidak sadar. Selanjutnya diagnosa yang ketiga, yaitu penurunan curah jantung. Definisinya ketidakadekuatan jantung memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme tubuh. Dan gejala dan tanda mayornya di sini, nah ini banyak banget nih, baik subjektif atau objektifnya. Jadi aku bakal paparin satu persatu mulai dari poin-poinnya. Untuk yang subjektif, di sini ada perubahan irama jantung. Di sini yang perubahan irama jantung di subjektif cuma ada satu, yaitu cuma ada palpitasi. Nah, buat yang di objektifnya, yang perubahan irama jantungnya itu ada 2, yaitu bradikardia atau takikardia, dan yang kedua ada gambaran EKG aritmia atau gangguan konduksi. Nah, yang subjektifnya poin yang keduanya itu yaitu perubahan preload. Nah, perubahan preload ini ada satu nih, yaitu lelah. Nah, untuk di objektifnya itu perubahan preloadnya itu ada 4. Yang pertama ada edema, yang kedua ada distensi vena jugularis, yang ketiga ada central venous pressure atau CVV yang meningkat atau bisa juga menurun, yang keempat ada hepatomegali. Nah, yang poin yang ketiga di subjektif ini ada perubahan afterload. Nah, perubahan afterload di subjektif ini ada satu, yaitu dyspnea. Nah, kalau yang di objektif yang perubahan preloadnya itu ada 5. Yang pertama ada tekanan darah meningkat atau bisa juga menurun. Yang kedua ada nadi perifer lemah. Yang ketiga ada capillary refill time lebih dari 3 detik. Yang keempat ada oliguria, dan yang terakhir ada warna kulit pucat atau sianosis. Masih lanjutan dari penurunan curah jantung. Data objektifnya, yang data subjektif poin yang keempat yaitu adalah perubahan kontrasilitas. Nah, perubahan kontrasilitas itu di sini ada 3, yaitu paroksimal nocturnal dyspnea atau PND. Yang kedua ada ortopnea, dan yang ketiga ada batuk. Untuk perubahan kontrasilitas di data objektifnya di sini cuma ada 2. Terdengar suara, yang pertama terdengar suara jantung S3 atau S4, dan yang terakhir ada, yang kedua di sini ada ejection fraction atau EF menurun. Next, diagnosa yang keempat, yaitu perfusi perifer tidak efektif. Untuk definisinya itu penurunan sirkulasi darah pada level kapiler yang dapat mengganggu metabolisme tubuh. Untuk gejala dan tanda mayornya, yang subjektif itu tidak ada atau tidak tersedia. Untuk yang objektifnya itu, yang pertama di sini ada
pengisian kapiler lebih dari 3 detik, yang kedua ada nadi perifer menurun atau tidak teraba, yang ketiga ada akral teraba dingin, yang keempat ada warna kulit pucat, dan yang kelima ada tugor kulit menurun. Sini diagnosa yang kelima, yaitu risiko shock. Definisinya beresiko mengalami ketidakcukupan aliran darah dan jaringan tubuh yang dapat mengakibatkan disfungsi seluler yang mengancam jiwa. Untuk gejala dan tanda mayornya di sini tidak ada. Ini yang resiko pendarahan yang ke-6. Nah, definisinya itu beresiko mengalami kehilangan darah baik internal atau terjadi di dalam tubuh maupun eksternal atau terjadi di luar tubuh. Gejala dan tanda mayornya juga di sini tidak ada. Selanjutnya yang keempat nih, yang keempat itu di sini ada yang D, ada disability. Disability itu di sini ada 2 diagnosa, yaitu yang pertama ada penurunan kapasitas adaptif intrakranial, dan yang kedua ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Mari kita lihat ya. Diagnosa yang pertama nih, disability, yaitu penurunan kapasitas adaptif intrakranial. Yang pertama di sini ada definisi gangguan mekanisme dinamika intrakranial dalam melakukan kompensasi terhadap stimulus yang dapat menurunkan kapasitas intrakranial. Untuk gejala dan tanda mayornya yang subjektif di sini ada 1, yaitu sakit kepala. Untuk yang objektif yaitu tekanan darah meningkat dengan tekanan nadi atau pulse pressure melebar, yang kedua ada bradikardia, yang ketiga ada pola napas irreguler, yang keempat ada tingkat kesadaran menurun, yang kelima ada respon pupil melebar atau tidak sama, yang keenam ada refleks neurologi terganggu. Diagnosa yang kedua di sini ada risiko perfusi cerebral tidak efektif. Definisinya itu beresiko mengalami penurunan sirkulasi darah ke otak. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya di sini tidak ada. Selanjutnya di sini ada exposure. Nah, exposure ini di sini ada 3 diagnosa. Yang pertama ada nyeri akut, yang kedua ada gangguan integritas jaringan, yang ketiga ada risiko cedera atau risiko jatuh. Mari kita lihat ya. Exposure yang pertama, diagnosa yang pertama itu nyeri akut. Definisinya mengalami sensorik atau emosional yang berkaitan dengan kerusakan jaringan aktual atau fungsional dengan onset mendadak atau lambat berintensitas ringan hingga berat yang berlangsung kurang dari 3 bulan. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya, subjektifnya itu tidak ada atau tidak tersedia. Untuk objektifnya itu yang pertama tampak meringis, yang kedua bersikap protektif, yang ketiga gelisah, yang keempat frekuensi nadi meningkat, yang kelima sulit tidur. Untuk diagnosa yang kedua yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan. Definisinya kerusakan kulit. Biasanya kerusakan kulit ini terjadi di dermis atau epidermis. Dan yang selanjutnya yaitu di jaringan. Nah, di jaringan ini biasanya terjadi di membran mukosa, kornea, fasia, otot, tendon, tulang, kartilago, kapsul sendi, atau juga ligamen. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya, untuk subjektifnya itu tidak ada atau tidak tersedia, dan untuk objektifnya hanya ada 1, yaitu kerusakan jaringan atau lapisan kulit. Next, terakhir yaitu diagnosa resiko cedera atau resiko jatuh. Di sini aku bakal jelasin dua-duanya nih, baik resiko cedera atau resiko jatuh. Untuk resiko cedera di sini definisinya yaitu beresiko mengalami bahaya atau kerusakan fisik yang menyebabkan seseorang tidak lagi sepenuhnya sehat atau dalam kondisi baik. Nah, untuk gejala dan tanda mayornya di sini tidak ada. Nah, yang selanjutnya untuk definisi risiko jatuh. Nah, definisi risiko jatuh ini yaitu beresiko mengalami kerusakan fisik dan gangguan kesehatan akibat terjatuh. Untuk gejala dan tanda mayornya sama seperti resiko cedera, yaitu tidak ada. Baik, sudah selesai presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.